Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat grafik pada pengolah kata. Sebelum kita menginjak pada proses pembuatan grafik, kita pahami dulu apa itu grafik. Grafik adalah gambaran pasang surutnya suatu keadaan atau data yang ada dengan garis atau gambar. Grafik dibedakan menjadi tiga macam, yaitu grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Grafik garis adalah lukisan naik turunnya data berupa garis yang dihubungkan dari satu titik ke titik yang lain secara berurutan. Nah, dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa grafik itu merupakan suatu gambar yang menunjukkan pasang surutnya suatu keadaan. Dari penjelasan ini, grafik secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu grafik garis batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Berikut adalah contoh grafik. Nah, ini adalah bentuk grafik batang seperti yang kita lihat. Yang berikutnya adalah grafik garis seperti ini. Berikutnya adalah grafik lingkaran seperti ini. Nah, pada pengolah kata, pada aplikasi Microsoft ini sebenarnya menyediakan bermacam-macam tipe grafik. Nah, karena grafik itu mengalami proses perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi, maka bentuk atau tipe grafik ini juga berkembang. Yang awalnya secara garis besar itu ada tiga, nah sekarang itu lebih dari tiga tipe grafik. Baik, kita langsung lakukan proses kerja cara membuat grafik. Yang pertama adalah kita akan membuat halaman baru, ya, atau kita membuka lembar dokumen baru untuk membuat grafik. Kemudian langkah yang kedua adalah kita pilih menu insert dari menu tab ini. Kemudian kita pilih cat. Nah, pada cat ini kita akan ditawarkan untuk memilih tipe-tipe grafik atau jenis-jenis grafik. Pada tipe defaultnya, pada tipe aslinya kita ditawarkan untuk membuat grafik dalam bentuk batang. Seperti yang kita lihat di sini. Kita pilih OK. Nah, di layar dokumen ini muncul bentuk grafik yang kita inginkan seperti ini. Namun di atas grafik ini muncul suatu sheet. Sheet itu adalah lembar kerja dalam bentuk kolom dan baris. Nah, dari sheet ini kita ditawarkan untuk memasukkan data-data pembentuk grafik. Seperti yang sudah disampaikan bahwasannya grafik itu merupakan gambar pasang surutnya suatu keadaan. Nah, kita akan membuat contoh salah satu contoh grafik, yaitu misalkan kita akan membuat pasang surutnya perkembangan tanaman tembakau dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Oke. Nah, misalkan di sini kita akan membuat tahun, ya. Perlu diketahui bahwasanya dalam membuat grafik ini idealnya kita harus memiliki dua macam data, yaitu data kolom dan data baris. Yang dimaksud data kolom ini adalah ini. Kita bisa mengisi data kolom, kemudian ini adalah data baris atau sumbu X. Ini adalah sumbu Y yang akan membentuk sumbu Y. Baik, langsung saja kita buat datanya. Misalkan kita akan membuat perkembangan tembakau di kawasan daerah Python dari sejak tahun 2014 hingga tahun 2019. Oke, kita di sini pada series ini kita misalkan akan kita gantikan dengan tahun 2014. Berikutnya adalah tahun 2015, 2016,
2017, kemudian 2018, 2019. Baik. Kemudian pada kategori ini, misalkan kita akan membuat nama-nama desa yang berada di kawasan Python, ya. Oke, misalkan kita akan membuat Sukodadi, contoh desanya adalah Sukodadi. Kemudian Pandean, Sumberanyar, Pondok Kelor. Nah, misalkan kita buat contoh aja 4 atau 5 desa saja. Kemudian kita tambahkan lagi Petunjungan, ya. Satu lagi. Oke. Kemudian yang ada di tengah ini, data yang ada di tengah ini kita ganti, ya. Misalkan pada tahun 2014 daerah Sukodadi dalam tahun itu menghasilkan 218 ton pada tahun 2014 untuk lokasi daerah Sukodadi, karena daerah Sukodadi itu lahannya sempit sekali, banyak lahan perumahan, sehingga hasil tembakau itu terbatas hingga mencapai 218 ton, ya. Kemudian pada tahun 2015 misalnya mengalami penurunan 201 ton. 2016 misalnya mengalami kenaikan yaitu 234 ton, ya. Kemudian 2017 turun drastis yaitu menjadi 185 ton. Tahun 2018 tambah berkurang 165 ton. Kemudian tahun 2019 mengalami peningkatan kembali hingga mencapai 285 ton. Nah, kemudian untuk daerah Pandean, misalkan daerah Pandean ini karena lahannya adalah sangat luas sekali dan pemukiman penduduk sangat jarang, maka di sini mungkin hasil tembakonya lebih banyak, ya. Misalnya di sini misalkan 389 ton pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan, misalnya adalah 471 ton. Kemudian 2016 mengalami penurunan misalnya 410. 2017 mengalami kenaikan kembali yaitu 481. Kemudian tahun 2015 drastis sekali mengalami penurunan karena penyakit, ya. Kemudian pada tahun berikutnya adalah mengalami peningkatan untuk daerah Sumberanyar karena lokasinya lebih sedikit ini. Misalkan kita lanjut aja datanya. Pondok Kelor, ya kita buat datanya misalkan lebih kecil sedikit daripada Pandean. Kemudian Petunjungan, karena ini Petunjungan ini daerahnya sangat subur, misalkan kita buat data yang lebih tinggi, kemudian mengalami peningkatan, tahun berikutnya mengalami penurunan drastis, untuk tahun berikutnya malah bertambah turun, misalkan berikutnya adalah kita mengalami peningkatan kembali 520. Tahun berikutnya adalah 456. Nah, dari sini sudah terlihat bahwasannya dari perubahan pada lembar kerja ini, lembar kerja yang berisikan data-data ini, secara otomatis akan mengupdate, akan melakukan perubahan pada bentuk grafik. Nah, di sini terlihat bahwasannya dari gambar-gambar ini terjadi pasang surut, ya, naik turunnya suatu keadaan. Di mana keadaan di sini adalah keadaan tembakau, perkembangan tembakau. Misalkan pada tahun 2000 pada tahun 2000
ya. Tahun 2014 untuk 2014 yang warna ini adalah untuk Sukodadi ya. 2015 untuk Sukodadi ini mengalami penurunan, bisa terlihat di sini. Ini adalah jumlahnya ya pada tahun-tahun tertentu. Nah, di sini. Kemudian untuk mengganti judul, untuk mengupdate data ini, untuk mengupdate atau kita ingin menghapus, menghilangkan tampilan sheet-nya ini, kita tinggal tutup aja. Kemudian untuk mengganti judul grafiknya ini, langsung kita klik pada title ini, atau langsung kita ganti, misalkan perkembangan tembakau kawasan Python ya. Oke. Atau kita akan langsung mengklik pada lokasi ini, atau kalau kita menggunakan menu, kita bisa klik terlebih dahulu grafiknya untuk mengaktifkan menu yang lain. Kemudian dari sini kita pilih menu kita bisa pilih menu kita pilih menu title ya. Menu title di sini. Nah, pada menu title ini kita akan menampilkan judul grafik di sini. Misalkan ini more title ini. Misalkan judul grafiknya akan kita tempatkan di atas ya. Nah, kalau ini pada posisi tengah grafik ya. Kalau kita ingin melakukan proses lebih lanjut ya, kita bisa lakukan proses cat title ini ya. Langsung kita ganti di sini. Misalkan kita ingin merubah warna daripada grafik ini, kita pilih color ya. Nah, ini untuk merubah warna judul ini kita klik color ya. Ini adalah untuk mengganti warna tulisan ya. Kemudian hal-hal yang lain bisa kita lakukan di sini. Nah, seperti yang tampak di layar ini. Kemudian untuk menambahkan judul di bagian keterangan, judul keterangan pada bagian angka ini dalam jumlah tahun ini, kita menggunakan, kita aktifkan terlebih dahulu. Kita gunakan menu desain, kemudian kita pilih add element, yaitu kita pilih title X, yaitu yang dalam bentuk vertikal ya. Vertikal yaitu vertikal dari atas ke bawah. Ini kita aktifkan, kita ganti exist title, kita ganti misalkan kita buat keterangan ton ya. Jumlah yang dihasilkan ton. Kemudian untuk yang bawah ini bisa kita ganti ya. Bisa kita ganti, kita memilih kita memenuhi axis title primary horizontal, yaitu keterangan untuk sumbu horizontalnya ya. Misalnya ini kita ganti dengan nama desa ya.
Oke, seperti tampak di layar ini. Kemudian ada hal-hal lain, misalkan kita akan menambahkan di sini, kita akan perkenalkan bagian-bagian lain. Ini untuk mengganti judul. Kemudian ini adalah untuk mengganti judul. Kemudian ini adalah tampilan keterangan untuk sumbu X dan sumbu Y. Apabila kita hilangkan keterangan ini, maka keterangan pada sumbu X-nya akan hilang, ya. Kemudian akan tampil kembali. Kemudian yang ini adalah berikutnya adalah grid lines. Grid line itu adalah garis bantu. Nah, di sini ada beberapa macam grid line. Yang jelas di sini adalah kalau kita menggunakan menonaktifkan primary major horizontal, berarti kita akan menghilangkan garis bantu untuk sumbu horizontal atau sumbu X. Ya, apabila kita mengaktifkan maka akan tampil di sini. Apabila kita menonaktifkan maka grid line tidak akan ditampilkan. Kemudian yang ini adalah untuk sumbu vertikalnya, yang meja. Meja itu bentuknya rentang garisnya adalah melebar. Ya. Kemudian untuk membuat rentang yang lebih rapat, kita bisa gunakan grid line yang tipe minor, ya. Minor horizontal ini untuk yang sumbu X-nya. Kemudian yang vertikal ini adalah yang untuk sumbu Y-nya. Seperti yang tampak pada layar ini. Kemudian adalah hal-hal yang lain. Misalkan kita akan di sini ada istilahnya label, ya. Label. Legend, ya. Legend itu adalah simbol. Simbol di sini yang dimaksud simbol di sini adalah yang diwakili simbol itu adalah misalkan ini warna biru muda ini untuk tahun 2014, kemudian yang warna orange ini adalah 2015, kemudian yang warna abu-abu ini adalah 2016, yang warna kuning ini adalah 2017. Ini merupakan simbol. Nah, ini merupakan legend, ya. Legend apabila tidak ingin kita tampilkan, kita pilih none. Kemudian apabila ingin ditampilkan, bisa kita pilih right untuk menempatkan posisi di sebelah kanan seperti yang tampak di layar ini. Atau misalkan kita akan menampilkan legend di bagian atas, kita pilih top. Di bagian kiri kita pilih left. Di bagian bawah adalah kita pilih button. Kemudian hal-hal lain adalah label, ya. Label itu adalah keterangan detail dari masing-masing batang grafik, ya. Misalkan defaultnya adalah none. Kemudian kalau kita ingin menempatkan label pada masing-masing batang ini, misalkan angka 200 ini untuk tahun 2014 untuk daerah suku tadi, nilainya ini kan 200 lebih, 200 sekian, ya. 200 sekian. Tapi di sini tidak ditampilkan. Untuk lebih jelasnya bisa tampilkan menggunakan label ini. Misalkan kita pilih center. Nah, seperti ini. Nah, ini misalkan untuk tahun 2014 ini untuk Sukodadi ini adalah 2.216 ton. Namun di sini di batangan tidak tertera. Nah, untuk menampilkan detailnya bisa kita pilih label, ya. Nah, ini untuk menempatkan di bagian batang atas masing-masing, di bagian atas masing-masing batang. Nah, ini pada bagian bawah. Oke. Misalkan kita akan letakkan di bagian atas saja, ya. Seperti yang tampak di contoh ini. Kemudian hal yang lain yang bisa kita lakukan adalah pada grafik ini adalah kita juga bisa menyertakan data, ya. Nah, seperti yang tampil di layar seperti itu.
Namun apabila data ini dikira tampilan yang ditampilkan oleh data ini kurang baik, bisa kita hilangkan, ya. Kemudian berikutnya adalah untuk mengganti jenis-jenis grafik, ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Macam-macam grafik itu secara garis besar dibagi menjadi 3. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, utamanya perkembangan software, maka grafik itu diuraikan lebih banyak macamnya, ya. Caranya untuk mengganti tipe grafik ini kita pilih desain. Dari desain ini adalah kita pilih change chart type. Nah, ini untuk memilih jenis-jenis grafik, ya. Misalnya ini adalah kolom, ya. Nah, dari kolom ini kita bisa pilih bentuk detailnya, masih ada pilihan opsi lain. Ada yang dalam bentuk 3 dimensi seperti tampak di sini. Nah, ini tampilan 3 dimensi daripada kolom, ya. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, jadi macam-macam grafik itu bisa diuraikan kembali. Kemudian untuk memilih jenis-jenis lain, misalkan kita akan memilih jenis line, ya, seperti yang tampak di layar, ya. Nah, ini adalah jenis grafik dalam bentuk line, ya. Opsi lebih lanjutnya bisa kita gunakan, bisa kita pilih di layar ini. Nah, ini opsi lebih lanjut daripada grafik tipe garis. Kemudian untuk tipe-tipe yang lain di sini ada dalam bentuk lingkaran, ya, seperti ini. Nah, ini dalam bentuk 2 dimensi. Kemudian ada yang dalam bentuk 3 dimensi. Nah, ini sesuai dengan selera yang kita gunakan, ya. Baik, untuk yang lain di sini ini adalah tipe-tipe grafik. Misalnya di sini adalah bar, ya, hampir sama dengan kolom. Bedanya adalah kalau bar itu dia berdiri tegak secara vertikal, kemudian maaf, kalau kolom itu adalah berdiri tegak secara vertikal, kalau bar itu berdiri menyamping atau horizontal. Nah, ini untuk tipe-tipe yang lain bisa Anda pilih sendiri di sini. Yang ada pada aplikasi ini, yang tertera pada aplikasi ini ada kurang lebih sekitar 4 atau 15 macam tipe grafik sesuai dengan perkembangannya. Misalkan di sini kita kembali ke awal aja, kita menggunakan tipe kolom aja, ya. Nah, ini seperti yang tampak di layar ini, ya. Kemudian apa yang terjadi sehingga terjadi penumpukan semacam ini, ya? Karena di sini adalah label, ya. Oke, kita hilangkan saja untuk tampilan ini, untuk tampilan labelnya. Coba kita aktifkan kembali. Legend.
Kita tampilkan kembali untuk yang legend horizontal ya. Nama desa. Oke. Kemudian jika kita ingin melakukan proses perubahan data, kita aktifkan kembali di sini. Misalnya ada perubahan data, kemudian kita klik edit data ya. Maka misalkan ini di Pandayan ini ternyata ada kekeliruan, ternyata 380 ya. Langsung kita pilih, kemudian kita ganti ya. Kemudian untuk mengganti atau merotasi simbol menjadi keterangan tahun di sini, kemudian simbol akan diganti dengan nama keterangan desa ya. Langkah yang kita lakukan adalah kita aktifkan, kemudian kita pilih select data ya. Kita ada pilih select data, kemudian kita bisa gunakan switch row or column. Jadi maksudnya ini posisi pada kolom kita ganti posisi pada kolom atau baris ya. Misalkan yang tampak di layar ini. Seperti ya, misalnya kita pilih ya, oke. Misalkan untuk legendnya ini adalah tahun, kemudian untuk horizontalnya ini adalah Sukodadi, misalkan. Bisa gini kita switch. Jadi yang akan menjadi legendnya atau simbolnya itu adalah Sukodadi, kemudian yang menjadi horizontalnya adalah tahun. Ya, misalnya seperti tampak di layar ini seperti ini. Jadi yang menggantikan horizontalnya ini adalah tahun. Baik. Itu aja ada pembahasan kita hari ini untuk pembuatan grafik. Semoga bermanfaat dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.